Di sebuah perkampungan di Madinah, hiduplah seorang wanita mulia bernama Ummu Sulaim binti Milhan. Ia adalah ibu dari sahabat kecil yang sangat terkenal, Anas bin Malik, salah satu pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi perawi ribuan hadis. Ummu Sulaim dikenal sebagai wanita yang cerdas, tegas, dan sangat kuat imannya. Sejak mendengar dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia langsung beriman tanpa ragu sedikit pun. Padahal pada saat itu, banyak orang masih bimbang, bahkan sebagian besar masyarakat masih takut akan kehilangan kedudukan dan harta mereka jika masuk Islam. Namun tidak bagi Ummu Sulaim, ia mantap mengucapkan syahadat. Ia tahu kebenaran itu telah datang dan tidak ada lagi alasan untuk menunda. Bahkan ia mendidik anaknya Anas kecil dengan iman. Sejak kecil, Anas sudah diajarkan doa, bacaan Al-Quran, dan kecintaan kepada Rasulullah. Suatu hari, seorang laki-laki yang sangat terpandang di Madinah bernama Abu Tolhah Al-Ansari datang melamar Ummu Sulaim. Abu Tolhah adalah seorang pemuda yang gagah, kaya, disegani, dan termasuk bangsawan. Semua orang tahu bahwa lamaran Abu Tolhah biasanya akan langsung diterima oleh siapapun. Namun jawaban Ummu Sulaim mengejutkan. Ia berkata dengan tenang namun penuh keyakinan, "Wahai Abu Tolhah, orang sepertimu tidak pantas ditolak, namun engkau masih musyrik, sedangkan aku seorang muslimah. Tidak halal bagiku menikah denganmu. Jika engkau masuk Islam, maka itulah mahar yang paling aku inginkan. Aku tidak menginginkan emas, tidak pula perak." Bayangkan, pada masa itu, mahar biasanya berupa emas, perak, unta, atau harta berharga. Tetapi Ummu Sulaim justru menjadikan Islam sebagai maharnya. Awalnya, Abu Tolhah merasa bingung. Ia pulang dan merenung. Ia tahu Ummu Sulaim adalah wanita yang mulia, sulit ada bandingannya. Namun, masuk Islam bukan perkara kecil. Itu berarti meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan keyakinan nenek moyang, dan mungkin kehilangan kehormatan di mata sebagian kaumnya. Akhirnya, Abu Tolhah mendatangi Rasulullah. Ia menyampaikan lamaran dan juga syarat yang diajukan Ummu Sulaim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar hal itu, lalu bersabda, "Islam yang engkau peluk itu adalah mahar yang terbaik." Maka Abu Tolhah pun dengan ikhlas mengucapkan syahadat. Ia masuk Islam bukan hanya karena cinta kepada Ummu Sulaim, tetapi juga karena hidayah Allah telah menyentuh hatinya. Pernikahan pun dilangsungkan dengan penuh keberkahan. Tidak ada pesta megah, tidak ada harta berlimpah sebagai mahar, tetapi justru Islam itu sendiri yang menjadi maharnya. Dan para sahabat sering menyebut pernikahan ini sebagai pernikahan dengan mahar paling mulia dalam sejarah Islam. Kisah Ummu Sulaim tidak berhenti sampai di situ. Ia dikenal sebagai wanita yang tabah luar biasa. Dari pernikahannya dengan Abu Tolhah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat mereka cintai. Namun suatu hari, anak itu sakit keras hingga akhirnya wafat. Ketika Abu Tolhah pulang dalam keadaan lelah, Ummu Sulaim menyambutnya dengan penuh ketenangan. Ia tidak langsung memberitahu bahwa anak mereka telah meninggal. Ia menyiapkan makanan, melayani suaminya dengan lembut, bahkan membuat suasana rumah tetap hangat. Setelah Abu Tolhah makan dan beristirahat, barulah ia berkata dengan penuh hikmah, "Wahai Abu Tolhah, bagaimana menurutmu jika ada orang yang menitipkan barangnya kepada kita, lalu suatu hari ia mengambil kembali barang itu? Apakah kita boleh menolaknya?" Abu Tolhah menjawab, "Tentu tidak boleh, karena barang itu memang miliknya." Ummu Sulaim menatap suaminya, lalu berkata dengan tenang, "Maka bersabarlah,
karena anak kita telah diambil kembali oleh Allah yang menitipkannya. Subhanallah, betapa indahnya kesabaran Ummu Sulaim. Tidak ada ratapan, tidak ada teriakan histeris, melainkan keteguhan iman bahwa semua milik Allah dan kepadanya semua kembali. Mendengar itu, Abu Thalhah sempat terdiam, namun ia pun akhirnya ridha karena istrinya telah menuntunnya dengan cara yang begitu lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendengar kabar itu dan beliau mendoakan keluarga Abu Thalhah dan Ummu Sulaim agar diberi keberkahan. Doa Nabi terkabul, dari keturunan mereka lahirlah anak-anak yang soleh, bahkan salah satunya menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kisah Ummu Sulaim dan Abu Thalhah adalah kisah cinta yang unik dalam sejarah Islam. Cinta yang berlandaskan iman, bukan harta. Pernikahan yang dimulai dengan mahar keimanan, bukan kemewahan dunia. Dan rumah tangga yang dipenuhi kesabaran serta ridha kepada takdir Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa keimanan adalah seindah-indahnya perhiasan dalam rumah tangga, dan cinta yang tumbuh karena Allah akan selalu berbuah keberkahan. Masya Allah, itulah kisah unik Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, pernikahan dengan mahar iman yang sangat mulia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kalau teman-teman suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta tekan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dalam sejarah Islam.